Udah. Tepuk tangan sekali lagi. Wes, luar biasa. Ada kanannya, ada kirinya. Semua. Iya, ada kanannya, ada Baik, kirinya. bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat, bahagia, sukses. Baik teman-teman sekalian, para leader, alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi, berbicara dengan orang-orang yang spesial, ya, bukan orang-orang sembarangan. Ini para komandan-komandan, goal manager ke atas, ya. Tepuk tangan untuk Anda semua. Kali saya jujur itu mau ngomong apa, kira-kira ya, kebayang ngomong naon gitu. Pak Suryaman sudah ada gambaran, atau Pak Suryaman ini dari MC kita. Nah, oh iya, dapat gambaran. Mesti ngomong apa? Ya, terima kasih Pak Suryaman, terima kasih. Pak Suryaman, terima kasih. Saya itu teringat Bapak Ibu sekalian ketika kita berbicara goal manager, itu teringat kira-kira di awal-awal membangun usaha itu. Ya, goal manager itu dulu malah apa ya, dapat hadiah apa gitu kira-kira. Dulu. Di saat kita benar-benar belum ada apa brosur yang bagus, ya, belanja masih jauh. Jadi banyak kekurangan pada saat itu. Tapi kita mungkin pada saat itu teman-teman sekalian banyak leader-leader, ya, ada sebagian korban-korban bisnis online yang tengkurap semua. Tetapi di balik itu juga banyak teman-teman leader-leader yang dia mencari peluang-peluang usaha yang real. Ya, mungkin kami beruntung menemukan sebuah bisnis baru, ya, yang meskipun dengan segala keterbatasan pada saat itu, ya, bok nage jika gitu bahwa lama jika ini halus, ya, nucaga dari can ayahnya. Tetapi kita alhamdulillah bisa bergabung dan mulai ngereyah menjalankan usaha ini. Dulu kami itu saya tidak berani bermimpi untuk goal manager 150 kiri kanan, ngeri itu pada saat itu. Udah jangan pikir yang tiba-tiba dapat ngebul gitu aja dulu. Silver manager yang 50 kiri kanan pun saya tidak berani memimpikan pada saat itu. Karena kemarin Pak, kita habis menjalankan sebuah bisnis, ya, mungkin juga Bapak jadi salah satu korbannya mungkin. Bisnis yang ngumpulin duit itu tuh. Saya kumpulin hampir 2 minggu itu 1,3 miliar untuk ngumpulin duit orang gitu. Termasuk duit kita, Pak. Bablas semua. Bayangin bagaimana jatuhnya mental kira-kira. Kebayang ya? Luar biasa. Jatuh mental. Makanya sekarang tidak berani. Ini bisnis jaringan yang real, yang asli, yang ada barangnya. Tapi kita tidak terlalu berani mengumbar punya impian-impian yang besar, yang cepat kaya, cepat sukses, cepat bisa bangun rumah, nggak bisa. Yang penting bisa jalan, bisa jualan susu, menang duit, alhamdulillah. Bisa begitu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, karena kekuatan produknya ya, terus terang aja, kita tertolong dengan kekuatan susunya yang luar biasa, ya. Jadi dengan kekuatan susu profit yang luar biasa, kami ternyata bisa bertumbuh, Pak. Bukan kehebatan kami sebagai leader, bukan. Tapi terus terang saja, itu kehebatan daripada produknya. Kehebatan susunya. Naik silver manager, naik gold manager, tanpa terasa, Pak. Tanpa terasa, alhamdulillah. Dan di gold manager itu Bapak Ibu sekalian, dulu saya sudah mulai itu bangun BOS, kalau tidak salah gold manager. Dulu mah bukan BOS, OPP. Di sekolah SD, di SMP, SD, SMP, itu bangun OPP. Bersama teman-teman, nah yang gancang usahana, yang saya pahami, bisnis jaringan seperti ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan, Kita prospek man to man bertemu kan? Satu lawan satu. Ya, istilah Roni kita Roninya. Ngusep, cara ngusep. Satu-satu. Saya mah ngusep lagi capek memang. Hayang Jaring. Aduh, ngomong udah bisa. Polusan sudah ada ya, betul. Negosiasi sudah bisa. Datang ke sekolah dengan teman-teman, bangun panitia. Akhirnya alhamdulillah bikin OPP dari SMP, dari sekolah SD. Alhamdulillah berkembang begitu. Pada satu begitu di luar ekspektasi. Bu, ekspektasi
Di luar Di luar perkiraan. Di luar perkiraan. Perkiraan. Karena boga duit, kepepet, nyungsep. Kemudian secara agak cepat duit datang lagi. Dan ini halal. Karena yang kita yang kita niaga berbisnis kan susu. Susu kambing, sebuah kebaikan ya. Di mana sejarah kan begitu panjang ya. Kalau kita menyemburkan sebuah kebaikan akan dapat juga kebaikan. Alhamdulillah Pak. Kayak bisi ngacap rupengnya. Ngacap rupeng. Oke, teman-teman sekalian. Oke, ini contoh. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, saya juga sama. Dulu bertemu dengan Pak Suryaman, jangankan bertemu Pak. Kan setiap pertemuan itu kan akan menghasilkan sebuah semangat, betul ya? Setiap pertemuan akan menghasilkan sebuah antusiasme, cita-cita terbangun, dan mungkin yang lebih daripada itu, ya harapan-harapan hidup mulai terbangkit kembali dengan pertemuan. Ya, kalau ada orang yang datang ke pertemuan, ya, tapi dia nggak semangat, kok dia itu tidak terbangun impiannya, dia tidak antusias, ya, malah setelah itu dia lemah, ada yang salah. Bukan salah pertemuan anak, salah orang anak. Bukankah dalam agama kita mengajarkan fawailul lil musallin? Berarti bisa datang tak? Ya, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, benar? Cilaka anu sholat, oke. Cilaka ke pertemuan oke. Itu buku niat mah. Niat geus terpugun datang ke pertemuan kan, datang ke start day. Teu buku niat titik niat naon? Datang ke start day teh. Telat. Niatna geus salah. Hayangnya ieu teh enak ke aplen cenah enak, muat. Karena niat yang salah, datang ke sana, bukan kita perhatikan. Seperti yang kami lakukan, saya datang ke start day itu dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Saya ingin belajar cari momentum ke dalam diri. Karena sekarang ini 8 tahun di SNS 21 Bapak Ibu sekalian, butuh momentum baru. Butuh energi baru. Ya, beberapa tahun kita ini bisnis tidak begitu bagus, Bapak Ibu sekalian, tapi masih bersyukur. Kata Pak Suryaman, kita masih beruntung ada di SNS 21. Perusahaan yang lain mungkin sudah kalah kabut kan? SNS terus bertumbuh, berkembang dan semakin luar biasa. Sama begitu datang ke pertemuan, sadai, ambil posisi, ambil pulpen, dan menyiapkan kira-kira siapapun yang di depan berbicara, saya akan tulis. Karena niatnya belajar. Ya, bagi niatnya yang mungkin nggak puguh, nggak belajar, datang ke sadai, kira terus. Ya, paling buka konsumsi, asum. Jadi ramai asum kan? Ya, don kacaya lah kapan nih. Itu tentu dipastikan ketika pulang dari tadi mereka nggak dapat apa-apa. Dipastikan. Ya, niatnya gak salah, sarana oge salah, terus pasti pan kesadar. Ya, sholatnya bisa nambah akhlaknya. Kan gitu kudu nanti. Nyambung tuh kira-kira? Nyambung. Asli nyambung. Asli. Nah, beres pertemuan itu ketinggalan ya, dampaknya. Pada sekarang pertemuan ada yang mulai kan ada yang salah. Iya. Betul ya? Betul. Kira-kira seperti itu. Dulu saya dari Pak Suryaman, ketika Pak Suryaman beliau ke Purwokerto, ya saya tanya, karena kata Pak Suryaman itu di SNS banyak yang sniper, itu kan, yang perusahaan berat bayar, yang harusnya berat perusahaan. Yang saya tanyakan kepada beliau satu pada saat itu, Pak Suryaman masih ingat, Ren, bagaimana perusahaan aman? Ya, betul. Beliau terpanggih banget tuh Pak Suryaman. Video call tuh bisa, nah kamera kan masih kena gitu, tuh ceritanya kan? Ya, maksudnya teh geningan. Plan, bagaimana perusahaan aman Pak Bidan. Waduh, alhamdulillah. Semangat lagi gitu. Ontang mati, nungan asal jelema ada tangan. Ya, bukan asal hirup beda tangan. Saking semangatnya. Nah, makanya hari ini kita bertemu. Harapan kita ini hari bertemu itu adalah menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, tadi judul di awal itu adalah pertemuan hari ini ada dalam rangka mensikapi kedatangan top manajemen SNS 21 Bapak Ibu sekalian ke Bandung kemarin. Ya, secara nasional memang SNS penurunan luar biasa, nggak luar biasa. Tapi kalau Bandung mungkin agak luar biasa penurunannya secara umum. Makanya perusahaan ingin lihat apa yang terjadi. Didapatkan kan ada kesimpulan. Ya, di antaranya kan yang tadi tuh yang manajemen kan kurang begitu merhatiin tuh bagaimana manajemen ke master, ke stokis, ke substokis kan
Tidak ada tuh yang namanya stokis itu yang mendapatkan pembinaan secara rutin. Kan nggak ada itu. Per 6 bulan dikumpuli para stokis, substokis. Kan nggak ada. Apa yang menjadi kendala? Diterangi bagaimana adab-adab stokis. Apa yang harus dilakukan oleh stokis. Beres itu kan mungkin diajak makan kan. Hanya itu aja permintaannya. Tapi ini tidak dilakukan. Dan kemarin kita berikan hal itu kepada perusahaan. Yang berikutnya adalah teman-teman sekalian, adanya program-program dari perusahaan ya menyangkut yang tadi dibandingkan dengan sebuah di daerah yang lain yang baru dirintis 1-2 bulan dan katanya udah luar biasa. Ya, tetapi kita bisa simak Bapak Ibu sekalian 1-2 bulan ya. Tapi hasil luar biasa. Dengan apa? Katanya dengan cara menyederhanakan format materi presentasi. Kan? Oke, kita bisa terima. Tapi sesederhana apa kita belum lihat. Ya, yang jelas kalau kita lebih sederhanakan, ya lebih mungkin itu lebih gede porsi bisnisnya, saya setuju. Tapi sesederhana apa kita akan belum lihat. Tadi Pak Suryaman mengatakan karena di sana itu rata-rata yang hadir menengah ke atas, para pengusaha, para kiai. Ya, kalau di kita kan yang main-main jaringan kan menengah ke bawah ya. Betul. Jadi kalau ingin merubah ini secara frontal, tidak bisa tuh. Dan mesti Pak makan waktu. Ya, yang penting mungkin hari ini kan para leader sadar dulu kita memang butuh membuka mindset berpikir bagaimana agar teman-teman mitra-mitra kita itu cobalah kreatif seperti daftar nama kita nih. Hidup master. Master siap sediakan dia, siap ya. Ya. Daftar nama teh ulah lamun ieu ibu rumah tangga ya cenani eta CET begitu ya anggar teh jauh pertama. Cing atuh coba bukakeun. Ada teman family yang jadi guru SMP, guru SMA, jadi kapolsek. Cing prospek eta teh atuh. Ya di pusat kota. Jadi mulai kita bisa menjangkau level-level yang secara bisnis memungkinkan. Datang orang teh, wah, aduh teteh dah lain bisnis lah, di mana modalnya abis teh. Ada yang seperti itu? Banyak. Meskipun modal itu kan bisa dicari, betul. Bukan karena modal kan, karena keinginan. Tetapi kalau kita bisa berbisnis dengan level-level itu, rasanya kerennya, ya. Udah ngomong nah tiga titik AO spirit tiga titik AO kan ngeunah teh diomongkeun mah ngeunah ngamprak kan hese ngeunah ngomong mah euy kan praktik betul makanya saya bilang ke apa Pak Suryaman ya kita tidak bisa serta-merta mengikuti hal itu betul nggak? Lagi pula kalau seseorang itu hebat di sebuah perusahaan ngatur marketing dimanapun itu baru 2 bulan dulu hebat kan belum tentu di SNS. Ya. Harus lihat harus ada harus ada apa sih? Barometer. Realitas ya jadi kalau orang itu misalnya baru 2 bulan 3 bulan hebat ya wajar mungkin bagus tapi lihat 2 tahun yang akan datang konsisten kan begitu real lain teori dan 2-3 bulan masih bagus 2 bulan oh masih pacaran masih bagus kayak masih ketemulan biasa terus ada masalah itu kan nanti akan kelihatan lah siapa yang ingin maju kan kelihatan yang ingin maju yang ingin sukses kan kelihatan dari situ semua apakah dia bisa bertahan dia mau belajar mau berinvestasi dia mau punya target kan kelihatan hanya orang-orang yang memang dia punya keinginan yang kuat punya sikap yang bagus dia akan bertahan. Beresnya, beres. Beres. Masa cukup segitu?